guys, balik lagi sama gue Mila di channel Perjalanan Mistis. Oke, sebenarnya gue bikin channel ini untuk lo yang gifted, yang punya kemampuan khusus, yang sering disangka gila sama tetangga sebelah, tapi bingung gimana buat ngembanginnya. Nah, jadi channel ini sebenarnya adalah channel edukasi untuk lo gimana sih caranya supaya gue bisa memaksimalkan kemampuan gue. But untuk sekarang gue bakal nge-review kartu tarot yang kebetulan gue punya dan mungkin bisa jadi rekomendasi lo sebagai tools. Jadi untuk tema kali ini kita akan nge-review kartu tarot. Ini bukan unboxing ya, nge-review ya. Ini kartu udah gue punya dari sekitar bulan Februari. Dan harapan gue dari postingan ini ya, kalian jauh ada gambaran. Oke, gue itu arahnya sama nih kayak Mbak Mila contohnya gitu. Kayak gue cocok pakai kartu ini. Oke, silahkan. Jadi memang ini gue mereview kartu-kartu yang memang gue punya di rumah. Supaya bisa jadi gambaran, karena kan kebanyakan review dari bahasa Inggris ya. Nah, ya udah gue bikin aja versi Indonesianya biar bisa ngebantu kalian juga kan. Dan experience-nya gimana secara tiap orang pasti, atau tiap kartu lebih tepatnya pasti rasa pas dipakai itu bakal beda dong sama kartu lainnya. Nah, jadi kenapa ada segmen review tarot atau review oracle Lenormand nanti? Karena bagaimanapun kartu ini digunakan sebagai channeling, media channeling untuk kalian mengambil informasi data dari universe, dan juga bisa ngebantu teman-teman kamu atau teman-teman ya sesama orang gila atau sesama orang gifted lainnya lah ya, kasarnya gitu, yang mungkin lagi galau dan butuh pengarahan lebih jauh. Kalian bisa menggunakan kartu tarot ini. Ya, ini emang kartu tarot yang agak tidak biasa dibandingkan dengan kartu tarot yang sering beredar. Oke? And then kenapa harus Starchild Tarot? Nanti bakal gue jelasin juga. Oke, tanpa harus berlama-lama, kita cek aja yuk. Sebenarnya apa sih yang bakal lo dapat ketika beli kartu ini? Starchild Tarot itu identik dengan Starseed. Starseed adalah seorang, intinya jiwa yang terlahir sebagai manusia, tapi asalnya bukan dari bumi, secara garis besar kayak gitu, dan identik dengan alien. Padahal sebenarnya menurut gue pribadi nih, Starseed belum tentu alien juga, ada juga entitas lain yang terlahir di bumi. But aku nggak bisa ngomong lebih jauh soal itu, biar pencarian kalian sendiri yang menemukan hal itu. Oke, sebenarnya gue udah punya ini dari bulan Februari. Nah, dari bulan Februari itu sekitar, gue agak lupa sih tanggal berapa, gue pesan langsung ke websitenya. Nanti website itu gue taruh di deskripsi ya, websitenya. Dan barang itu sampai hanya dalam waktu 1 minggu guys. Yes, dalam waktu 1 minggu gue udah, ini kayaknya agak miring. Nah, gue bentar ya, dalam waktu 1 minggu gue udah terima ini barang. Ini cepet banget, pakai UPS. Beda sama pengiriman EMS yang bisa bikin gregetan ya, beda. DHL sama UPS itu cepet. Oke, dari paket pembelian itu lo akan dapat decknya, yang jelas kayak gini decknya. Sorry ya, udah pada kletek-kletek, udah ada ininya, goresan-goresan, karena emang ini deck sering gue pakai, dan ini emang deck pribadi gue. Oke, kurang lebih kayak gini decknya. Samping-sampingnya tuh ada elemen-elemen minor arcana-nya ya, akasik. Jadi ini yang tema akasik. Kebetulan ada tema lain juga, kalau nggak salah tuh ada yang cetakan pertama, sama yang gue agak lupa namanya, rose gitu, warnanya pink, dan gue tetap milih yang akasik, yang paling baru, kayak gini belakangnya. Jadi ini kartu karya dari Daniela Noel, dan dia juga yang sudah membuat oracle
is kebalik guys. Nah, jadi Star Child ini sama Starseed ini sangat nyetel sebenarnya. Oracle Starseed sama Oracle Work Your Light. Jadi ini semuanya sama. Bedanya kalau yang Starseed Oracle sama Work Your Light Oracle ini dijual bebas. Kalian bisa nemunya gampang lah istilahnya ya. Harganya juga murah kok kalau beli di Book Depot, kalau nggak salah sekitar 200-300 ribuan. Kalau masuk sini bisa gope lah, 400 sampai gope. Sedangkan kalau ini masuknya ke indie publisher. Jadi diposting sendiri, dijual sendiri sama Danielnya di website dia pribadi. Oke. Tanpa harus berlama-lama, mari kita cek barangnya. Jadi kan dia dapat ini ya, dan buku petunjuknya memang ada di luar. Karena memang ukurannya jauh lebih besar daripada tarotnya itu sendiri. Jadi memang sengaja dipisahkan, dibikin compact. Beda halnya sama Muncul Tarot yang dibikin sebenarnya ini gede banget. Ini buat, dan ini berat banget. Buat ngegetok orang itu akan sangat sakit. Nah, bandingannya agak gede tuh. Jauh banget perbedaan ukurannya. Dan dia memang bukunya ada di dalam. Bukunya ada di dalam dan tebal, dan ini kartunya. Jadi di tangan gue pun penuh tuh. Ini penuh banget. Apalagi kan gue cewek Asia kecil gitu kan. Dia berasa penuh banget kalau ngocok ini kartu. Sedangkan Star Child Tarot dia jauh lebih compact ukurannya. Kayak gini. Lebih enak buat pegang, dikocok, di shuffle. Nah, sebenarnya ada apa sih di bukunya? Kenapa harus dipisahin? Jadi dia itu, oke, mari kita intip ya. Sekalian kita intip. Ini ada penjelasan namanya, ada daftar isi. Ini bulan, dan di sini ada simbol Metatron Steel. Nah, yang bikin mahal, bukan mahal sih sebenarnya. Yang bikin lengkap adalah dia ngasih tahu penjelasan seperti ini. Ada cleansing your card, terus ada cara shuffle-nya, dia ngajarin semuanya. Dan ada filosofisnya juga. Bentar, mana ya filosofisnya? Additional Spirit, ini masih Spirit. Nah, ini about Starseed. Jadi dia menjelaskan tentang Starseed itu sendiri sebenarnya apa sih. Dan ini dia ngasih contoh, agak jauhan ya. Nah, ini dia ngasih contoh gimana caranya bikin jurnal. Kan ada kalanya tarot reader itu suka bikin jurnal pribadi sendiri. Jadi di sini kasih tahu. Terus nah, tarot spirit. Di sini isinya beberapa spirit yang bisa dianjurkan untuk mencari informasi. Ya, aneh-aneh memang di sini ada. Yang ini yang aneh sih sebenarnya. Ini aneh dan ini paling aneh. Ini ngejelasin lengkap, dan yang paling gue suka sebenarnya di sini ada komponennya beda ya. Kristal itu sama kayak Pentacles, Wands tetap, Sword tetap, terus Cup tetap. Jelasin semuanya detail di sini. Sebentar. Mana sih pengen gue tunjukin? White. Nah, jadi Daniel juga dia menjelaskan kalau cakra manusia itu sebenarnya ada lebih dari 7 yang sudah kita ketahui. Dia sampai ke cakra source. Dan jika kita bisa membuka sampai cakra yang atas ini, maka kita bisa mengakses Akashic Record jauh lebih mudah ketimbang mereka yang masih mentok di cakra mahkota aja. Paling ke atasnya itu karena tembusan, istilahnya nggak sengaja atau via mimpi kayak gitu. Cuma kalau kita sudah bisa stabil di cakra Akashic,
maka untuk mendownload informasi akan jauh lebih mudah. Tapi tetap harus dipilah-pilah juga, karena kan informasi belum tentu semuanya benar kan. Ada juga yang istilahnya tuh kotoran memori atau alam dalam, bawah sadar, ambisi, yang semuanya berbentuk ide visual. Itu harus bisa lo pilah-pilah, karena setiap penggalian dalam diri selalu ada jebakannya. Oke. The Major Arcana. Nah, yang gue suka adalah di sini dijelasin kan Starseed yang pertama. Jadi bukan the full Starseed. Itu dijelasin filosofisnya apa di sini. Dan yang paling gue suka adalah additional keys-nya. Dia ngasih tahu berhubungan sama apa aja dari sisi sacred geometriknya dijelasin. Gue belum pernah nemu tarot lain yang ngejelasin sacred geometrik apa sih yang terhubung sama kartu ini gitu. Belum ada. Cuma ini adanya di kartu majornya aja. Terus sama majornya sampai akhir dia emang ada tuh. Ada semua penjelasannya. But kalau sudah minor, ya sudah seperti ini kayak biasa, penjelasan utama standar, terus key-nya sama reverse-nya, kalau reverse apa gitu, sampai akhir habis, kurang lebih kayak gitu. Dan ini cocok banget buat channeling yang memang arahnya lebih ke kosmik. Oke, mari kita ke menu utama. This is Star Child Tarot. Kita buka ya. Nah, yang gue suka kartu indie itu memiliki detail yang unik daripada kartu major yang nggak semuanya ada detail-detail yang seperti ini. We are all stardust. Kalau kata teman gue bilangnya kita adalah debu bintang. Sih? Ya, kayak gitu. Terus ini dan ada simbol kayak hati. Cuma gue juga jujur ini agak kurang paham sebenarnya simbol apa. Oke. Dan ini adalah kartunya. Nanti gue juga bakal kasih tahu pengalaman gimana rasanya nge-shuffle pakai kartu ini. Jadi ini kartu pertama. Kita lihat detailnya dulu ya. Ini pinggirannya tuh gold. Ya emang agak gold gini, bukan gold yang gold banget gitu ya. Kayak Archangel Power Oracle kalau nggak salah namanya, gue agak lupa. Itu kan pinggirannya tuh gold tuh bener-bener gold banget. Nah ini enggak, dia gold to gold made begini, terus belakangnya begini ya. Dan majornya sendiri beda sama major kebanyakan kartu. Jadi ada beberapa kartu yang memang diubah mengikuti proporsi yang ditawarkan oleh Star Child Tarot. Kan segmennya tentu kartu ini berbeda dengan segmen kartu yang biasa dong. Nah, maka dari itu ini ada beberapa penyesuaian, dan kartunya kalau nggak salah dia nggak 78, 80 apa 79 gitu. Ntar gue tulis di deskripsi majori, atau kita hitung bareng-bareng aja ya, langsung ya kita cek ini ada apa aja. Oke. First, Starseed. Dan ini tebal. Tuh. Makanya kelihatan kayak gumuh banget. Ini tebal banget. Lebih tebal daripada kartu yang kemarin gue review, yaitu Synesthesia. Ini lebih tebal. Oke. The Magician-nya begini detailnya. Gini aja deh, biar bentar, gua ngatur ini dulu. Gini aja. Oke. Ini The High Priestess.
Ini di Empress-nya. Font yang digunakan unik ya, beda daripada biasanya. Emperor. Ini Hero Pad. Gloversnya. Glovers yang versi ini lebih normal. Seingat gua yang versi Rose atau versi cetakan pertama itu cewek sama cewek. Jadi yang ini lebih normal, cowok sama cewek. Carrier. Justice. Serenity ini sebenarnya sama kayak The Hermit. Even pembacaannya agak beda ya, tapi ini untuk menggantikan The Hermit. Nah, ini Wheel of Fortune-nya. Strength. Perspektif. Perspektif ini menggantikan The Hangman. Transformation. Temperance. Opation. The Tower. The Star. The Moon. The Sun. Nah, ini kartu tambahan. Awakening. Bukan kartu tambahan sih jatuhnya. Ngeganti kartu yang biasanya ada. Aduh, gue lupa kenapa gue amnesia. Jasmine, dia ngeganti Jasmine. The Universe. 79 ya berarti. Dan yang terakhir adalah Akashic Record. Majornya ada 79. Kok 79? Majornya ada kelebihan 1, 79 semuanya. Bukan 78 atau 80. Nah, ini adalah cupnya. Jadi ada kristal-kristal gitu. Two of Cup. Three of Cup. Four of Cup. Ini pembacanya agak beda loh. Dia soalnya di sini kayak sakit atau kayak mengalami kekecewaan gitu dalam hubungan. Sedikit beda daripada yang biasanya kan kayak terkurung atau terpisah gitu kan. Kok ini kayak luka. Terus ini 5-nya. Ini 6-nya. Seven of Cup. Nah, ini 8-nya. Ini 9-nya. Dan ini 10-nya. Page-nya. Ini Knight-nya. Beda ya, Knight biasanya kan identik sama laki-laki. But di sini dia menggunakan karakter perempuan. Tapi dengan image yang agak maskulin kalau gue ngeliatnya. Jadi dia kayak berani. Nah, ini
Queen of Cup, dan ini King of Cup ya. Oke, lanjut. Ini crystal. Jadi ini pengganti dari penta. Ini two of crystal. Jadi ini ada kayak sacred lagi ya, sacred geometrik. Ini tree-nya. Ini four of crystal. Ini five-nya. Seperti proses ya kalau gua ngelihatnya, proses menuju ke perubahan baru. Oke, ini six-nya. Kayak mirror. Ada dua. Pembacanya bakal beda soalnya, tergantung kasus. Oke, ini seven. Ini 8-nya. Ini 9-nya. Ini 10. Knight-nya. Queen-nya. Dan ini King-nya. Oke, ini adalah wands. Lebih mengacu kepada perkembangan spiritual sebenarnya, sama perilaku pillow power. Oke, wands. Ini two of wands-nya. Kebalik ya, ini harus three of wands-nya. Three of wands. Ini four of wands-nya. Ini five of wands. Ini six-nya. Seven of wands. Ini eight of wands. Ini 9-nya. Ini 10 ya. Page of Wands. Knight of Wands. Ini dia pakai laki-laki. Jadi emang knight-nya tuh kadang ada yang perempuan, kadang ada yang laki-laki, tergantung. Nah, ini queen-nya kayak gini. Dan ini king. Oke. Nah, ini sword, mengacu kepada pikiran. Ace of sword. Two of sword. Three of sword. Beda ya, biasanya kan three of sword tuh kayak nusuk ke dada, dia kayak megang pedang dengan rambut aut-autan, stres kan. Pembacanya akan beda. Four of sword kayak sedang melakukan pencarian. Five of sword lupa sama potensi. Kalau menurut gue Five of sword dia punya sayap, tapi kenapa dia nggak terbang, kenapa dia kejebak di sana. Oke, ini Six of sword. Ini seven-nya. Ini H-nya. Ini 9. Ini 10-nya. Agak beda ya. Biasanya 10 kan kayak
lu ketusuk lah istilahnya, lu ketusuk gara-gara bacotan, omongan, perlakuan orang, sakit hati, terjebak kayak gitu. Dia agak beda di sini. Butuh healing, arahnya lebih langsung ke healing, penyembuhan. Oke, ini Queen. Oh, kayaknya gue salah urutan. Sorry. Oke, ini page-nya. Ini knight-nya. Ya, ini knight-nya baru ini queen-nya, dan terakhir king-nya. Oke. Kurang lebih ilustrasinya kayak gitu. Jadi dia menggunakan warna-warna yang pastel ala kosmik gitu ya. Di sini banyak banget kayak bubuhan bintang sparkling gitu. Sebenarnya cocok dipegang cewek, tapi ada juga teman-teman gue yang cowok pakai ini. Ya it's okay, kan tergantung panggilan. Awalnya gue juga gak nyangka bakal beli ini karena ini aromanya terlalu feminim, sedangkan gue sendiri maskulin. Tapi kok dipikir-pikir gue pakai ini sama dengan menolong diri gue sendiri, karena maskulin gue kenceng banget. Gue pakai ini ketolong, jadi bisa menekan kadar maskulin gue yang terlalu besar. Alright. Sebenarnya bahannya itu matte di sini. Jadi kalau misalnya di foto dia nggak akan mantul. Tapi kelemahannya pas awal datang, pasti sprit kayak gini agak sulit. Jadi agak-agak nempel-nempel gitu loh. Harus sering dipakai syaratnya. Kejadiannya juga sama kayak Moonchild gue itu pas awal datang agak sulit buat di agak sulit buat di sprit, tapi setelah sering dipakai baru rasanya enak. Coba ya. Ya saya memang kalau ngocok begini agak berantakan sih. Tidak terlalu biasa, biasanya langsung di sprit. Cuma kan bagaimanapun tetap harus butuh dikocok. Pengalaman ngocoknya sebenarnya jauh lebih nyaman daripada sinestesia yang bahannya jauh lebih bludur yang kemarin gue bilang. Ini lebih enak buat ngekocoknya kayak gini, lebih enak, lebih nggak nyangkut gitu. But pas di sprit coba, udah enakan belum ya? Nah, pengalaman nyepritnya itu agak nyebelin sebenarnya. Kelemahannya di situ aja sih. Kayak gini kan, dia masih agak tumpuk-tumpuk. Jadi ngambilnya ya harus dipilah lagi yang mana yang manggil lo, yang kartu atasnya atau yang di bawahnya gitu. Jadi mau nggak mau dipegang gitu. Kalau dibandingin ukurannya sama yang Moonchild gimana? Wait. Nah, ini Moonchild. Ini tadi Moonchild. Nah, ini Starchild. Oke. Kalau dibandingin ukurannya, kurang lebih kayak gini. Moonchild lebih besar dan lebih bongsor ketimbang Starchild. Kalau dibanding sama kartu lain, wait. Nah, ini Ethereal. Ethereal tetap masih lebih compact Starchild. Jadi Starchild itu masalahnya lebih kecil, makanya dia dibikin bukunya terpisah daripada si Moonchild yang bukunya nyatu tapi kartunya juga makan tempat gitu, makan tangan lebih tepatnya. Gue agak kesulitan sebagai warga Asia dengan tangan kecil. Ini sama Lexer mirip ya, similar, kurang lebih mirip kayak Lexer lah ukuran ininya, cuma emang lebih kecil sedikit aja, berapa mili ini.
similar ukurannya. Oke. Kurang lebih kayak gitu gambarannya kalau dibanding sama kartu yang lainnya. Star Child ini bagus buat apa sih? Ini bagus buat menurut gue pribadi, selama pemakaian dari Februari, bagus buat penggalian dan pengembangan spiritual sekaligus healing. Jadi kalau misalnya emang lu mau fokus healing dan arahnya kebetulan ke kosmik, so ambil ini, it's okay. Gue beli ini langsung, nggak pakai perantara atau nggak pakai toko. Beda kasus sama si Synthesia yang memang gue udah kepincut banget sama deck yang di impor kemarin ya. Ini gue beli langsung dari Kanada, harganya $65 Kanada. Budget itu yang gue habiskan sekitar $65 Kanada, sekitar itu 700 ribuan lah ya. Yang kampret adalah ongkirnya. Ongkir yang digunakan untuk supaya dia sampai ke tempat gue mencapai $40. Yes, hampir 3/4 dari harga kartunya. Jadi nyampe sekitar ya berapa ya, kurang lebih 1,2 lah kurang lebih. Terus ada pajak lagi karena dia pakai UPS, jadi lu nggak datang langsung ke kayak EMS kan, dia datang kita kalau misalnya pajaknya di atas 100.000 kita datang buat jemput barangnya gitu kan. Nah kalau pakai UPS itu orang kurirnya yang datang ke rumah dan nagih pajaknya langsung depan rumah. Pengalaman gue, pajaknya sebesar 225.000. Sebenarnya agak beda, jadi harganya sama nih sama Moonchild kan, $65. Tapi yang Moonchild itu kenanya 228, sedangkan yang Star Child ini kenanya 225. Mungkin pengaruh sama kurs ya, gue juga kurang paham sih perhitungannya, tapi kurang lebih ya kalau digambarin segitu. Jadi secara kasar ini kurang lebih habis 1,5 juta jika lo masukin sendiri ya, jika lo masukin sendiri. Kalau gue prefer mending gue masukin sendiri kalau emang masih bisa, karena dikhawatirkan kalau misalnya kita titip pasti harganya akan jauh lebih mahal. Jadi emang harus negosiasi dulu. Kalaupun emang lo kepengen, lu misalnya contoh nggak punya cece nih, lo kepengen nitip ke toko yang jual tarot lah, sebisa mungkin nego dulu sih, takutnya rate-nya terlalu tinggi gitu. Atau ada beberapa tempat yang bisa titip beli, gue agak lupa sih sebenarnya, ntar gue tulis di deskripsi aja ya, titip beli itu ada apa aja, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya your choice. Kalau gue pilihannya selama masih bisa masukin sendiri, mending masukin sendiri. Kalau emang nggak sanggup masukin sendiri, kita minta tolong, it's okay, selama rate-nya masih masuk akal. Oke? Ya wajar, pedagang itu cari cuan pasti wajar. Cuma kalau cuannya kebanyakan kan ya mending gue masukin sendiri, kasarnya gitu kan. Sip. Kurang lebih kayak gini. Jadi kalau misalnya lo kebetulan arahnya sama kayak gue dan ngerasa cocok sama kartu ini, ya silahkan dicek aja langsung. Kalau nggak salah sih nama websitenya Star Child CA ya, ntar coba gue tulis aja di deskripsi, takut salah, gue agak lupa soalnya. Overall pengalaman pakai ini sangat cocok buat ngebaca orang yang memang ada kecenderungan ke atas. Memang ini kartu bukan untuk semua orang, jadi makanya kartu tarot gue juga ada banyak, ada yang untuk manusia biasa, ada yang untuk luka jiwa, ada yang untuk bongkar-bongkar aib, ada yang untuk ke atas kayak gini, ke higher self dan kawan-kawannya. Jadi ya tergantung purpose. Kalau purpose kita sama dan lo kebetulan ketarik sama ini, it's okay, ambil aja. But ya itu tadi saran gue, masukin sendiri.
Oke, segitu aja review dan apa ya istilahnya, in depth review kali jatuhnya, in depth review dari Star Child Tarot. Semoga video kali ini bisa ngebantu kalian. Nah, berhubung tadi gue bilang juga ada kita untuk channeling ada tools kan. Salah satunya bisa pakai tarot, runes atau oracle, pendul macam-macam. Nah, kebetulan gue belum lama ini update di Instagram gue yang perjalanan mistis mengenai kenapa sih kok pesan dari praktisi atau gifted satu dan lainnya tuh bisa mirip. Nah, padahal mereka nggak kopas, lo sadar mereka nggak kopas, tapi pesannya yang disampaikan itu mirip. Contohnya kenaikan bumi ke frekuensi 5D itu rata-rata banyak yang menyebutkan memang frekuensi mobil sedang naik, dan ya mirip gitu. Informasi yang masuk masa transformasi lah, inilah itulah. Nah, itu semua gue bahas di postingan terbaru di Instagram gue Perjalanan Mistis, jadi cek aja ya. Oke, semoga bisa ngebantu. Kalau lo suka silahkan klik like. Kalau ada pertanyaan komen aja di bawah, gue bakal dengan senang hati bakal ngejawab dan ngebantu. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye bye.